Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ketemu Mbah Nono, Ketamun Mbah Nono maksudnya. Nah, ini Mbah Nono, gimana kabarnya Mbah Nono? Wah, sehat, sehat. Alhamdulillah, sehat. Nah, ini habis Lebaran silaturahmi, pokoknya halal bihalal, maaf maafkan. Nah, ini ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol tentang Sangkar Mataraman seperti ini ya. Jadi ini adalah Mbah Nono. Jadi orang yang sing apa ya nguri-nguri kebudayaan Jawa tentang pemeliharaan ataupun pembuatan Sangkar Mataraman yang memang original ya. Jadi dari zaman dulu ya, dari zaman tahun piro Mbah Bin, Mbah? Tahun berapa Mbah? Dari sejarah mbah-mbahnya Mbah Nono itu dari tahun berapa Mbah? Eh, 1900. Kula ki ngerteni iki saka Simbah ki ya sekitar 1950-60-an niku. 50 sampai 60-an ya. Sampai 50, 60, 70 itu sudah Simbah mengenal ya, sudah mengenal ada Sangkar Mataraman. Jadi seperti ini. Jadi semakin banyaknya penggemar Sangkar Mataraman itu bahwa apa ya istilahnya nguri-nguri budaya ya, istilahnya apa ya. Zaman dahulu ya sangkare yang ini ya Mbah ya. Zaman biyen kutut iki ya sangkare Mataraman. Sangkare ngene iki ket biyen. Wis iki rawah kok saka biyen iki niki terus seperti ini dari seperti dulu. Ini, ya. Dari Simbah buat ini sudah seperti ini. Seperti ini. Bentuk modelnya ya seperti ini ya. Ukuran. Nah, ukurannya itu pakemnya ukurannya berapa tuh Mbah? 40. 40 ya, diameter 40 ya aslinya. Diameter bawah 40. Diameter bawah 40. Tapi Mbah Nono sendiri membuat diameter berapa aja Mbah? Diameter paling kecil diameter 30. Paling atas, kecil ya? Ya, di atasnya ada 35. Jadi ukuran 30 buat, 35 buat, 40 buat. Nah, seperti itu ya. Jadi apa ya? Mentahan tapi ya Mbah ya? Mentahan, mentahan. Nah ini Mbah, ngomong-ngomong saya mau apa istilahnya langsung ke pokok permasalahan atau pembicaraan nih Mbah. Ini kan nama-nama nih Mbah, nama-namanya Sangkar itu kan mempunyai filosofi tersendiri ya. Filosofi Sangkar itu nama-namanya banyak Mbah, dijelasin Mbah. Nah ini Mbah, saya mau tanya sing bagian dari penake ngisor sik apa dhuwur sik? Ngisor sik ya. Nah, bagian ngisor ini dulu. Ini blengker apa ini namanya? Blengker bawah, paling bawah. Paling bawah ini ya. Paling bawah. Ngopo kok dinai loro? Oh. Ngopo ngisor kok dinai loro? Kenapa dikasih dua blengker gitu ya? Kenapa Mbah? Kenapa Mbah? Kita ibaratkan di bangunan, di rumah. Ini pondasi, paling bawah kan pondasi. Pondasi. Pondasi itu harus kuat. Keyakinan kita itu harus kuat. Pondasinya keyakinan harus kuat, pondasi harus kuat. Setelah pondasi kuat, ke langkah berikutnya itu udahan tertopang sama pondasi. Nggak bisa digoyahkan di keyakinan ya. Di keyakinan kalau udah kuat, benar-benar kuat. Ini nggak bisa kena ada apapun itu, ada kembang, ada ular kaget ya, dari segi kagetnya urip yes raiso digoyahkan. Kaget itu sing ini ya Mbak? Ini ular kaget. Ular kaget itu yang S ini loh, sing S ini, huruf S ini ular kaget. Nah, jadi untuk apa filosofinya tadi Mbak? Nglakoni urip ya iki ono kaget, ono yo kembang, hal-hal yang indah, hal-hal yang mengejutkan. Ini sudah keyakinan kita karena pondasi sudah kuat. Nggak bisa tergoyahkan keyakinan kita itu. Jadi walaupun sekaget apapun, di sini ada bungahnya, ono senengnya, ada susahnya. Jadi di sini ada ular kaget, tidak kagetan ya. Tidak kagetan seperti itu. Dan ini makna dari setelah bawah jadi pondasi dari blengker bawah, ular kaget sama kembangan. Ini namanya batok. Ini apa? Kembangan. Ini batok. Batok itu adalah apa ya? Dari kelapa itu loh, cangkang kelapa ya Mbah ya. Apa batok itu ya? Terus kesel ya, ini ya. Oh, ini
Jadi sini, nah, jadi ben saya dekatkan dengan ini ben paham para pemirsa ini ben paham. Jadi ini Mbah, setelah batok dan ini ada tiang ya, tiang itu maknanya apa Mbah? Makna dari tiang itu sendiri. Tiang kan ada tiang utama sama tiang tiga penyangga ini ya. Apa maknanya Mbah? Ya kita permudah lagi kembali ke bangunan. Ini kan juga rumahnya burung. Rumahnya burung. Kalau rumahnya orang kan juga ada tiang. Tiang itu penyangga dari kekuatan dari dinding itu sendiri, dari atap itu tiang yang menopang. Yang menopang itu tiang. Dari keyakinan tadi kita harus berjalan lurus seperti tiang ke atas. Tiang utamanya ini ya. Utamanya itu ya keyakinan kita harus didasari dengan ini. Tiang ya, istilahnya tekadnya ya. Tekadnya harus lurus. Jalannya harus lurus untuk mencapai tujuan ya. Untuk mencapai lurus. Tidak bilak-bilok, kalau tiang bilak-bilok kan dari istilahnya ya. Tekad ya. Dan ini Mbak, tiang penyangga itu walaupun gimana ini filosofinya tiang yang penyangga tiga ini ya. Jadi ibarat yang lurus itu patah masih ada penyangganya gitu. Iya. Jogoruno ya, Jogoruno. Bahasane wong Jawa Jogoruno. Misal keyakinan kita itu suatu saat ada hambatan atau nggak bisa dijalankan, masih ada jalan alternatif yang lain. Kan gitu. Dan ini setelah itu Mbak, kan sudah dari bawah tadi saya tebok ini kan paling utama ya, dasar ya. Dasar teboknya ini kan apa ya ini ya, alas kebiok ya Mbak istilahnya, tebok ini ya. Gedek ya istilahnya apa Mbak, filosofinya apa Mbak? Tebok untuk Sangkar Metaraman itu satu fungsi dulu. Fungsinya kenapa kok dari anyaman? Itu gini, kita itu kembali ke alam, ini alam semua, dan alam itu butuh proses dari manusia untuk menguntungkan atau bermanfaat. Itu kita harus berbuat atau nandangi, orang kok mengharap dari alam itu sendiri, harus berproses. Wong Jawa madhep kamera Mbah ini. Oke. Jadi untuk sebuah anyaman itu, sebuah anyaman seperti ini itu melalui proses yang sangat panjang ya. Iya, ngirat untuk ketelatenan, nganam. Ini kan pembuatannya harus telaten juga dengan sistem seperti ini toh. Ini juga filosofi yang Jawa zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu menggunakan anyaman seperti ini buat rumah barang ya Mbak ya. Buat plafon zaman dulu. Seperti ini. Plafon buat apa itu nganu padi barang apa jemur padi dan sebagainya. Nah setelah itu Mbak, sindik ini Mbak, sindiknya Mbak, sindik ya. Sindik ini loh Mbak, kan ada pengaitnya ya, sindik namanya ya. Ini kalau di filosofi Jawa itu wong Jawa kuwi ora oleh ini sindik itu. Ora oleh sindik ini. Nggih, awas iki banyu tiba. Patang perkara, ora oleh ninggalke patang perkara. Patang perkara kuwi mau rek wong Jawa leluhur biyen para winasis Jawa ki digampange ngeling-eling nek nggon ukara utawa dijenengke nek nggon suatu barang ya kuwi pacul. Pacul kuwi pisanan duran. Tansah ndedonga marang pangeran. Dalan sing lurus wau, ndedonga piye to dalan sing lurus ki. Bar kuwi siji duran, keloro bawak. Kudu obahing awak. Lah obahing awak wau ki iki alam di wujud pring, diirat, dinam. Iki wujud obahing awak. Wujud obahing awak, wujud tingkah laku sama apa cara proses berbuat lah. Kita itu berkreasi lah. Itu orang Jawa punya niku
pedoman atau cekelan ya kuwi pacul siji mau duran ndedonga marang pangeran sing keloro bawa kae sing nggo nglebokke duran kae jerane bawa kuwi obahe ngawak jarwa dosok rek Bukara Jawa jarwa dosok bawa obahe ngawak iki disimbolkan gedheke iki mau obahe ngawak iki ya wujude ngono kuwi dadi iso bermanfaat sing ketelu tanding rek duran dilebokne bawah rek ra ditanding iki sing iki kan tandinge ben kenceng ditanding anu pengaite ya memperkuat semua proses itu ya keimanan atau iki mau ndedongane marang pangeran mau kudu ditanding ki apa ya. Oh bukan dicekeli tapi ditanding ki dimbat pikire disaingke utawa dirembuk diadu ini gagasan ini kalau saya seperti ini kalau kamu gimana nah sharing nah, itu ditandingke gagasan tadi ditandingke pikiran tadi ditandingke dicari yang paling bagus yang paling tepat untuk dilakukan neng obahe ngawak wau nah, gitu. Bar kuwi sing gedhe kae pacul mau ana duran ana bawak ana tandinge sing kepapat iki lampir to pacul kae kan ana lampire lampir ki apa landeping pikir artinya itu landeping pikir pikirane awake dhewe kudu tansah Mas Agung tansah urip tansah kudu urip ndelok kahanan ngene iki landeping pikiran kita harus hidup harus jalan misal macul wah iki watu wah yo le ngempake alon-alon wah iki barang empuk seru gabrus gak masalah nah gitu itu landeping pikir jadi orang Jawa harus memegang 4 ini ya harus punya keyakinan itu ndedonga marang pangeran dikandeni obahe awak ditanding dipikir dirembuk karo kuwi mau landeping pikir melakukan kita harus sesuai dengan keadaan yang ada situasi dan kondisinya seperti apa pikiran kita harus jalan terus itu. Sama burung aja ngrungokke penjelasan Mbah Nono sampai manggung. Dan itu kan tadi ada pengaitnya, pengaitnya terus di ke dalam itu kan ada tangkringan. Kenapa tangkringan Sangkar Mataraman kok bentuknya T? Nah, seperti itu loh, Mbah. T apa menandakan Tuhan apa atau gimana atau filosofinya gimana? T seperti ini, T itu seperti ini. Tangkringannya kok enggak lurus dari kiri ke kanan itu full penuh gitu loh. Ngapa kok kudu ana cagake? Kabeh kuwi apa-apa rek ora ana cagake kepiye to? Iya. Ha gitu. Mosok gumandul ning awang-awang. Ayo burung aja sampai bunyi mendengarkan cerita Mbah Nono kayak bunyi. Nah iki karang yo omahe sing dibahas. Omahe sing dibahas. Berarti ini manoke nopo to? Rumanku kok diutak-utek ngono. Ini membuktikan dia nyaman ya. Nyaman dengan bertengger di apa itu palangane kuwi mau ono cagake iki nyaman. Ayem kenyataannya ya bunyi kok gitu. Dan selain itu Mbah itu kan sudah tangkringan sudah sampai yang lainnya dan ini apa ini namanya ini molor neng molor yeah, molor nih molor itu kok kayak istilah uang umbelen molor apa kolor ini kan panjang kecil panjangan tadi molor gitu ya. Jadi di bawah kembangan lagi di atas ada kembangan di bawah. Nah, ini filosofi kembangan atas sama kembangan bawah gimana? Ono bunga sing sithik, ono bunga sing oke apa piye? Oh enggak, kalau yang atas ini tadi kan yang bawah itu
di kehidupan ya, filosofinya di kehidupan. Ada yang berbunga-bunga, ada yang mengejutkan, situasi dan kondisinya seperti apa, selalu ada kejutan di hidup ini. Kalau yang di atas itu ini rangkaian dari ini, dari lengkung, dari molor, dari kembangan. Ini rangkaian. Oh, jadi ini namanya lengkung ya? Kalung ya, kalung tapi ke atas ya kita sebut lengkung saja. Jadi dari ini Mbah katanya itu kalau yang lengkungnya ke atas itu menandakan Mataraman, kalau yang lengkungnya ke bawah itu Mojopahitan. Apa benar Mbah? Yang lengkungnya ke atas seperti ini Mataraman, terus yang lengkungnya ke bawah itu Mojopahitan, benar nggak? Yang saya tahu itu ngeten. Jadi niki melambangkan bunga. Kalau dilihat dari keseluruhan, ini bunga, bunga. Dari mau ke bawah, mau ke atas. Tapi ini filosofinya bunga. Bunga. Bukan daerah atau apa? Enggak. Ini bunga. Kita lambangkan ini bunga. Bunga mawar kan besar, mawar. Bunga mawar. Ini bunga mawar. Ini bunga kantil, ini bunga melati kecil. Ini melambangkan seperti itu. Di itu sesajen orang Jawa ada itu. Itu ya. Ini ada kantil, mawar, melati. Gitu, enten. Dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini melambangkan itu. Jadi bunga mawar. Neng urip kuwi mau ki warna-warna, ada yang wangi, ada perilaku orang itu macam-macam, maneka warna, mawar, maneka warna, maneka warna tadi enten sing berbagai macam warna, nggih, enten sing napa profesine dadi petani, enten dadi pegawai, enten macam-macam, nggih, maneka warna. Dagang maneka warna. Dari maneka warna perilaku atau kegiatan orang di kehidupan ini, itu yang selamat itu sing niku mau tansah kumantil niki wau kan perlambange bunga kantil. Sing tansah kumantil ngarsane Gusti. Jadi seperti itu ya. Tansah kumantil ning ngarsane Gusti niku bakal wangi kaya ambune kembang melati. Niki mau kan filosofine melati kan gitu. Ini jadi harus didasari dari bawah tadi, pondasine kuat, terus keyakinannya lurus, walaupun bermacam-macam di kehidupan ini, di pekerjaan atau di sifat atau di apa itu sing kumantil ning kersaning Gusti bakal wangi. Wangi niku rak ya macam-macam to. Di kehidupane sejahtera, di kerukunane terjaga dalam berkeluarga, punya anak juga bekti, berguna bagi nusa bangsa, macam-macam wangi niku. Kesuksesan, termasuk suksesan dalam karir, dari segi kebahagiaan, pokoknya wakeh wangi itu penjabarannya banyak banget. Seperti itu. Dan untuk sebenarnya Mbah, untuk pion sendiri Mbah, pion yang bagian atas itu Mbah, ini Mbah, ini itu yang asli dulu itu bagaimana Mbah? Sekarang kan bervariasi bermacam-macam ya. Oke, kan untuk sekarang niki zaman modern dari kreasi, tuntutan dari kebutuhan, keindahan itu niku kan selalu muncul. Dan kita harus menerima perubahan yang ada itu, kita harus menerima, nggak boleh kita itu kalau nggak gini nggak, jangan gitu. Kita selalu menerima. Kita pas punya uang, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pas nggak punya uang, kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita, kebutuhan kita. Harus kita sesuaikan, menerima perubahan. Intinya itu menerima perubahan. Gitu. Jadi masukan-masukan dari istilahnya kalau di Sangkar itu masukan dari pelanggan. Oh pesen sing kaya ngene Mbah. Oke, pesen kaya ngene Mbah.
dari segala kesimpulan itu terus dikerucutkan, oh kok ketemu nih pakai pion yang seperti ini, jadi sekarang pakai pion yang seperti itu. Kalau yang dulu kecil ya itu seperti sangkar Kecil, yang ya. itu. Jadi dulu ukuran kecil segini tapi biasa ya Pak.